Kisah hantu tanpa kepala. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang merantau ke Bogor. Dia mencari anaknya yang sudah lama tidak bertemu, dan namanya juga merantau. Pastilah tidak punya rumah. Seseorang ini dari Kalimantan merantau ke Bogor. Kemudian ada yang menawarkan rumah kosong. Dia menawarkan rumah kepada seseorang yang dari Kalimantan itu. Kita anggap saja nama bapak itu, Bapak Kaliman. Kan memang dia berasal dari Kalimantan. Nah, Bapak Kaliman ini berkata, "Terima kasih Pak, dengan senang hati saya mau kalau ada rumah kosong. Saya bisa tinggal di sana ya Pak," kata dia. Kemudian Bapak yang punya rumah berkata lagi, "Tetapi Pak, rumah itu lumayan angker Pak." Lalu Pak Kaliman bertanya, "Angker bagaimana Pak?" Yang punya rumah berkata lagi, "Biasanya kata mereka yang pernah menempati rumah itu, sering melihat dan mendengar yang aneh-aneh gitu Pak." Dan Pak Kaliman menjawab, "Baiklah, tidak apa, biar angker juga tidak masalah. Yang penting saya tidak kehujanan. Terima kasih sebelumnya Pak." Kemudian berangkatlah mereka berdua. Yang punya rumah menunjukkan letak rumah tersebut sekitar jam 10 pagi. Setelah Pak Kaliman cocok dengan rumah itu, pulanglah yang punya rumah. Dan Pak Kaliman berniat membersihkan rumah itu sebelum malam tiba. Dan Pak Kaliman ini sedikit bingung. Rumah ini sudah lama kosong kok keadaannya tidak semuanya kotor. Ada beberapa bagian yang tampak bersih sekali, hanya sebagian saja yang kotor. Tetapi Pak Kaliman lanjutkan saja membersihkan rumah itu, sampai selesai sore hari sekitar jam 17. Kemudian malam itu, Pak Kaliman mulai tidur di rumah itu. Jam 20 Pak Kaliman sudah terlelap tidur, tiba-tiba saja dia terbangun, dan jam sudah menunjukkan jam 7 pagi. Pak Kaliman terlalu capek tak terasa tertidur sangat lelap. Kemudian dia keluar dari kamar, dan Pak Kaliman bingung kenapa barang-barangnya bisa pindah sendiri tadi malam saat dia tidur. Namun Pak Kaliman bergumam dalam hati, "Oh mungkin aku lupa posisi barangku tadi malam karena aku kecapean bersih-bersih rumah." Kemudian dia pergi ke tetangga yang jaraknya hanya 50 meter di sebelah. Pak Kaliman mau silaturahmi sekalian memperkenalkan diri. Tetangga sebelah mengingatkan ke Pak Kaliman, "Hati-hati Pak, rumah itu sangat angker." Dia tidak apa jawab Pak Kaliman, "Saya juga hanya sementara, mungkin hanya 1 bulan, karena saya mau nginap di hotel. Saya juga gak punya cukup uang." Kemudian pada malam kedua Pak Kaliman tidurnya agak larut malam. Waktu Pak Kaliman sudah tertidur tepat jam 12 malam, Pak Kaliman terbangun karena mendengar ada suara dari kamar mandi. Kemudian Pak Kaliman mendekat ke kamar mandi, dan dia mendengar seperti ada orang yang lagi mandi. Dan Pak Kaliman berusaha lebih dekat lagi, dan berusaha mencari tahu, siapa sih kok mandi di malam hari. Tetapi Pak Kaliman tidak melihat siapa-siapa di dalam kamar mandi, hanya suaranya saja, tetapi setelah dilihat, tidak ada siapapun di sana. Kemudian Pak Kaliman merasa lapar, dan tidak punya makanan. Lalu Pak Kaliman berniat mencari nasi goreng. Barangkali masih ada yang buka. Pak Kaliman pergi ke jalan di depan rumahnya, menunggu tukang ojek. Biasanya malam pun mereka masih ada. Tidak lama menunggu datanglah tukang ojek, dan abang ojeknya memakai helm tertutup. Bapak Kaliman berkata, "Abang ojek, tolong antar saya ke tukang nasi goreng." Abang ojeknya mengangguk mengiyakan. Kemudian pergilah Pak Kaliman dengan abang ojek ke kedai nasi goreng. Kira-kira jarak tempuh 3 kilometer dari rumah yang disewa Pak Kaliman. Sesampainya di tempat kedai nasi goreng, dalam hati Pak Kaliman, alhamdulillah masih ada yang buka. Abang ojeknya berhenti sekitar 50 meter dari kedai nasi goreng. Pak Kaliman berkata, "Kok berhenti di sini Bang? Kan masih 50 meter lagi." Dan abang ojeknya tidak menjawab. Pak Kaliman sedikit bingung. Dalam hati Pak Kaliman, dia sudahlah, biar turun di sini saja. Jalan saja ke kedai, kan sudah dekat juga. "Ojeknya bayar berapa Bang?" kata Pak Kaliman lagi, tetapi abang ojeknya tetap saja diam tidak menjawab. "Abang berapa ongkos ojeknya Man?" kata Pak Kaliman lagi, tetapi tidak dijawab juga. Sampai 3 kali Pak Kaliman bertanya, "Ongkos ojeknya berapa Bang?" Tukang ojeknya tetap saja tidak menjawab. Lalu tukang ojeknya membuka helmnya. Kemudian Pak Kaliman terkejut, dan sambil berteriak-teriak kaget, juga ketakutan. Kemudian lari menuju kedai nasi goreng. Ternyata abang ojeknya tidak ada kepalanya. Sontak saja, tukang nasi goreng ikut terkejut atas kedatangan Pak Kaliman sambil berlari-lari dan berteriak ketakutan.
"Ada apa Pak?" kata tukang nasi goreng. "Kenapa Bapak lari-lari ketakutan?" Sambil gemetar Pak Kaliman berkata, "Abang ojeknya tidak ada kepalanya." Lalu tukang nasi goreng berkata lagi, "Bapak ini tadi berlari dari sana dan saya tidak ada melihat tukang ojek satu orang pun." Barulah Pak Kaliman sadar bahwa dia tidak diantar oleh tukang ojek yang sesungguhnya. Yang tadi mengantarnya berarti penunggu rumah angker yang dia sewa itu.